A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka semuanya, semoga kalian sehat selalu dan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pada hari ini kalian akan memasuki sesi kelima ya pada tutorial online pendidikan agama Islam. Jadi pada sesi kelima hari ini kalian akan memahami materi tentang klasifikasi agama, kemudian tentang moral dan juga tentang akhlak mulia dalam agama Islam, begitu ya teman-teman. Jadi tujuan kemampuan yang pertama tadi adalah memahami tentang jenis klasifikasi agama ya teman-teman. Jadi klasifikasi agama itu secara umum dibedakan menjadi tiga ya. Jadi yang pertama adalah wahyu dan agama non wahyu. Jadi yang dimaksud dengan agama wahyu itu adalah jadi ajaran ataupun agama yang meyakini adanya Tuhan dan menghendaki atau mengimani adanya Tuhannya, begitu. Jadi sudah jelas ya di sini yang dimaksud dengan agama wahyu itu salah satunya ada Islam, kemudian ada Yahudi, Nasrani, Kristen, dan juga Katolik ya. Jadi lebih identik ke Timur Tengah ya teman-teman. Jadi agama wahyu itu lebih identiknya ke agama yang berkembang di Timur Tengah, begitu. Kemudian yang kedua tadi adalah agama non wahyu ya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa agama non wahyu adalah suatu ajaran yang tidak memandang esensial penyerahan manusia kepada tata aturan ilahi ataupun dari Tuhannya, begitu. Kemudian biasanya ajaran ini ketentuan baik dan buruknya bukan bersumber utama dari kitab suci, terlahir di luar area Timur Tengah. Jadi berkembang pesatnya tidak di area Timur Tengah. Sebagai contohnya di sini adalah agama Buddha, Hindu, Konghucu, dan seterusnya, begitu. Kemudian yang kedua tadi adalah misionaris dan juga non misionaris ya teman-teman. Jadi agama misionaris adalah agama yang ajarannya mengharuskan penganutnya untuk menyebar luaskan ajaran agama tersebut. Jadi sudah jelas di sini salah satu dari agama misionaris adalah agama Islam itu sendiri ya teman-teman. Jadi ada agama Islam, kemudian Kristen, Yahudi, Nasrani, dan Katolik, begitu. Kemudian yang kedua ada agama non misionaris ya teman-teman. Jadi agama yang ajarannya tidak mengharuskan penganutnya untuk menyebarluaskan ajaran yang dianutnya, begitu. Biasanya di sini adalah agama yang sebagai suatu keyakinan yang menurun dari adat ataupun kebiasaan dari masyarakat ataupun penduduk setempat. Jadi keyakinan dalam agamanya tidak harus menyebarluaskan ajaran agamanya ke masyarakat yang lebih luas, begitu. Kemudian yang ketiga adalah rasial dan universal ya tadi. Jadi ditinjau dari segi rasial dan juga geografisnya, agama itu diklasifikasikan tadi ada rasial dan juga universal. Mungkin ada agama yang berkembang pesat di Timur Tengah, sebagai contohnya Islam, Kristen, Yahudi, Nasrani, dan seterusnya. Ada juga agama yang secara geografisnya itu berkembangnya tidak di area Timur Tengah ataupun universal ya. Jadi ada mungkin Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga seterusnya, begitu. Kemudian kemampuan kedua tadi menjelaskan tentang pengertian moral ya teman-teman. Jadi di sini moral itu yang dimaksud adalah suatu perilaku yang baik menurut ajaran ataupun keyakinan agama, begitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa moral itu adalah suatu ajaran tentang perilaku hidup yang baik dan sopan dalam pandangan atau konteks agama, begitu.
mungkin dalam konteksnya Islam ataupun Kristen, Hindu ataupun Buddha ya begitu. Jadi di sini konsep baiknya kan tergantung dari keyakinannya masing-masing gitu. Kemudian kemampuan yang ketiga tadi adalah kalian dapat menjelaskan tentang akhlak mulia ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan akhlak mulia dalam konteksnya adalah berbuat baik kepada semua manusia. Dalam artian di sini berbuat baiknya tidak dalam satu golongan ataupun satu agama ya. Sebagai contohnya kalau orang Islam ya harus berbuat baik kepada seluruh golongan agama, baik itu golongan Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu dan juga seterusnya. Jadi di sini mengajarkan toleransi yang sangat tinggi kepada antar umat beragama begitu ya teman-teman. Kemudian dijelaskan juga ya dalam salah satu ayat Al-Qur'an pada Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Jadi di sini artinya adalah janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuatlah baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Jadi di sini sudah sangat dijelaskan ada segi tauhidnya, ada dari segi hablum minallah, hablum minannas dan juga toleransi antar umat beragama dan juga beda agama ya. Jadi dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk toleransi kepada antar umat beragama begitu. Ya mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada sesi kelima hari ini. Semangat belajarnya bagi kalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.